Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita mulai belajar materi baru. Kita akan belajar literasi. Bab yang akan kita bahas adalah media sosial dan jenisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca bacaan basmalah. Anak, tahukah kalian bagaimana perkembangan cara berkomunikasi manusia? Mari kita bahas bersama ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan cara berkomunikasi manusia pada awalnya. Cara berkomunikasi antar manusia yang pertama adalah melalui suara. Selanjutnya, masyarakat Indonesia cara berkomunikasinya menggunakan benda tersebut. Ada yang tahu benda itu? Mungkin pada zaman sekarang kita sulit menemukan benda tersebut. Ya, orang Indonesia menggunakan bunyi-bunyian yang berasal dari lonceng, kentungan, dan beduk. Selanjutnya, jika komunikasinya jarak jauh, itu manusia menggunakan merpati pos. Nah, ini jarak yang sangat jauh, manusia menggunakan surat yang ditulis di atas daun lontar, kemudian dikirimkan menggunakan merpati pos. Nah, anak-anak, di masa yang lebih modern, surat tidak lagi ditulis menggunakan daun lontar ya. Di masa yang lebih modern ini surat sudah ditulis di atas daun kertas dan dikirim lewat kantor pos. Akan tetapi jika kita menulis surat melalui kantor pos, surat itu juga membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai tujuan. Nah, selain Pak Pos, di masa yang lebih modern ini sudah adanya pesawat telepon. Ini mungkin di rumah kalian masih ada ya. Nih, pesawat telepon ini digunakan berkomunikasi untuk berbincang dengan orang lain yang jaraknya jauh. Akan tetapi anak-anak, perbincangan menggunakan pesawat telepon ini biayanya sangat mahal. Nah, di masa yang lebih modern lagi atau di masa sekarang kita sudah menggunakan ini jaringan ini ya. Nah, di masa sekarang ini kita bisa menggunakan biaya yang lebih murah dalam berkomunikasi menggunakan internet. Jadi, internet adalah jaringan luas yang menyediakan koneksi atau penghubung dan transmisi atau perpindahan antar macam-macam komputer. Nah, ini sering kita gunakan ya sekarang. Kita sudah membutuhkan internet, termasuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini kita membutuhkan internet untuk mengakses classroom. Nah, anak-anak, di zaman sekarang ini kita semua sudah mulai bergantung dengan internet. Nah, di Indonesia saat ini banyak media sosial yang digunakan masyarakat Indonesia. Di antaranya ada ini WhatsApp. Nah, ini yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Ada lagi media sosial di Indonesia itu Instagram. Ada lagi juga Facebook, ada lagi Twitter. Ini merupakan media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya anak-anak, ada juga media sosial yang menyajikan dunia permainan. Bu Guru yakin hampir semua anak-anakku semua pasti pernah melakukannya, melakukan permainan maksudnya. Nah, ini diantaranya ada PUBG Mobile, ada juga Mobile Legend. Bu Guru yakin kalian pasti sering melakukan permainan media sosial ini.
Itu tadi adalah jenis-jenis media sosial ya yang kita gunakan di Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak, di media sosial pun kita harus melakukan komunikasi dengan sopan dan baik. Caranya yang pertama, memperhatikan waktu dalam mengirim pesan. Yang kedua, awali dengan salam, perkenalan diri, dan tujuan kalian mengirimkan pesan. Yang ketiga, tidak mengunggah sesuatu yang sifatnya mengejek orang lain, bergunjing, menghujat, dan merundung. Yang keempat, perhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital dengan baik. Yang kelima, tidak menyebarkan informasi tidak benar. Nah, informasi tidak benar ini bisa disebut dengan hoax. Nah, anak-anak, selanjutnya dalam berkomunikasi itu kan tanpa batas ya sekarang ini. Untuk itu, kita juga harus berhati-hati dalam membaca informasi. Jadi ketika kalian mengakses situs-situs itu, kalian juga harus berhati-hati dalam membaca informasi tersebut. Jangan sampai kita terjebak pada berita palsu atau hoax. Nah, di bawah ini adalah cara dalam mewaspadai hoax. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang bersifat menghasut. Yang kedua, periksalah alamat situsnya. Biasanya hoax disebarkan oleh situs yang belum terdaftar sebagai lembaga pers resmi. Yang ketiga, periksalah faktanya dan dari mana sumber berita itu berasal. Yang keempat, periksalah keaslian fotonya. Yang kelima, silahkan kalian bergabung dengan grup anti hoax. Yang selanjutnya, jika kalian menemukan hoax, laporkan ke Kominfo. Kominfo itu komunikasi dan Kementerian Kominfo ya, melalui email ke alamat aduankonten@mailkominfo.go.id. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian. Nih, silahkan kerjakan tugasnya ya. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai 5. Kalian jawab di buku tulis kalian. Silahkan kalian catat. Terima kasih atas perhatiannya. Catatlah materi penting yang ada pada penjelasan tadi. Kerjakan tugas di atas ini, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.